Shalom, selamat sore. Perkenalkan, nama saya Mario Montes Pasaribu. Saya dari kelas 10-6. Saya ingin menjelaskan tentang sebuah uraian dampak pembaharuan bagi orang percaya. Pertama, orang percaya yakin bahwa Allah berkuasa atas hidupnya dan bahwa kekuasaannya tidak dibatasi oleh ruang dan waktu. Pengharapan bahwa kita pasti memiliki kehidupan yang lebih baik mencakup kehidupan sekarang maupun di masa depan. Pengharapan itu juga membuat manusia mampu untuk mengubah semua sifat buruk yang dalam dirinya, keraguan akan kuasa Allah, menjadi percaya kepada Allah yang berkarya dalam Yesus Kristus dan Roh Kudus. Kedua, kuasa Allah melalui Roh Kudus juga dapat memperbaharui cara berpikir dan bertindak mereka yang percaya kepadanya. Tiga, menjadi percaya bahwa Allah sedang bekerja dalam sejarah umat manusia. Manusia dimungkinkan untuk memiliki perspektif baru dalam memandang alam dan lingkungan hidup, sehingga dalam keyakinan penuh terhadap pembaruan Allah, tiap orang percaya terpanggil untuk merestorasi alam yang telah dirusak dan dieksploitasi oleh manusia, supaya generasi yang akan datang dapat hidup dengan layak. Seperti tertulis dalam kitab Yohanes 31 ayat 31-34, kadang-kadang kita sulit memahami Allah yang mau saja mengampuni dan melakukan dosa-dosa manusia dan malah membaharui kehidupan manusia itu. Tetapi kalau kita mencoba melihat dari perspektif kasih karunia Allah yang begitu besar, maka kita akan percaya bahwa karena tindakan luar biasa itulah makanya Dia layak dipuji dan tetap layak dipuji sebagai Tuhan. Namun hal ini bukan berarti bahwa kita diberi kesempatan oleh Tuhan untuk hidup dalam dosa, melainkan kita hidup menurut jalan Tuhan, saling melayani dan hidup dalam kasih. Yohanes 3 ayat 1-8. Kita yang sudah dibaptis mestinya juga sudah dilahirkan dari Roh Kudus. Kita mestinya tidak hanya menjadi orang yang tahu banyak hal mengenai Tuhan, tapi juga diharapkan mau dihidupi oleh pengetahuan kita mengenai Tuhan itu, sehingga martabat kita sebagai anak-anak Allah sungguh nyata dan dapat dirasakan oleh orang lain. Menjadi anak-anak Allah bisa kita lakukan dengan mengambil bagian dalam kesulitan atau kesusahan orang lain. 3 Korintus 5 ayat 16-21. Hidup dalam Kristus sebagai ciptaan baru adalah menanggalkan perbuatan-perbuatan gelap dan hidup dalam perbuatan terang. Hidup kita bukan lagi menjadi milik kita, tetapi menjadi milik Yesus Kristus. Ketika Tuhan Yesus menyelamatkan kita, sesungguhnya hidup yang lama telah berlalu dan hidup yang baru telah datang. Orang yang telah diselamatkan hidupnya oleh Yesus harus hidup untuk Dia dan melayani untuk Dia. Arti pembaharuan bagi diri saya sendiri adalah perubahan yang drastis. Sama halnya dengan kelahiran jasmani kita yang menghadirkan individu baru di bumi. Pembaharuan itu hal yang dibutuhkan. Kedagingan manusia yang berdosa tidak dapat bertahan di hadirat Allah. Pembaharuan bukan sebuah pilihan melainkan keharusan, karena apa yang dilahirkan dari daging adalah daging, dan apa yang dilahirkan dari roh adalah roh. Kasih Allah yang besar dan belas kasihannya yang berlimpah adalah penyebab kelahiran kembali itu. Dampak dari kepercayaan kepada Allah yang membaharui hidup manusia melalui Roh Kudus. Pertama, pikiran yang diperbaharui. Kedua, cara bersekutu dan bekerja yang diperbaharui. Ketiga, semangat dan ketangguhan yang diperbaharui. 4, respon dan tanggapan yang diperbaharui. Sekian uraian saya tentang memperbarui hidup. Saya ucapkan terima kasih. Tuhan Yesus memberkati.